Malam ini kita bakal coba uji nyali. Kita bakal lewat jalan yang katanya angker, bahkan ada yang bilang di sini ada kampung jin. Banyak cerita aneh tentang tempat ini, mulai dari motor yang tiba-tiba mogok, suara-suara misterius, sampai orang yang merasa tersesat tanpa sadar. Nah, kita bakal buktiin sendiri. Apakah beneran serem atau cuma mitos? Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel ini, tempatnya eksplorasi dan uji nyali. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Malam ini kita bakal coba jalur yang katanya angker banget. Bahkan beberapa orang bilang kalau kita masuk sini malam-malam, bisa kesasar ke dunia lain. Sebelum kita mulai perjalanan ini, jangan lupa buat like video ini, subscribe channel ini, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dukungan kalian bikin kita makin semangat bikin konten eksplorasi kayak gini. Biar perjalanan kita malam ini aman, yuk bareng-bareng kita tulis sholawat di kolom komentar. Biar kita semua dilindungi dari hal-hal yang gak diinginkan. Jangan lupa juga tulis asal daerah kalian, biar kita bisa tahu siapa aja yang nonton video ini dari berbagai penjuru Indonesia. Perjalanan dimulai, malam yang mencekam. Malam itu, kami memutuskan untuk menjajal jalanan yang katanya angker. Rutenya tidak terlalu jauh dari kota, tapi begitu memasuki daerah ini, suasananya langsung berubah drastis. Jalanan awalnya masih ramai dengan beberapa kendaraan yang lalu lalang. Lampu jalan masih menerangi sebagian besar jalur, membuat suasana terasa biasa saja. Tapi, semakin jauh kami melaju, semakin terasa perbedaannya. Awalnya, kami berdua mengobrol santai. Aku yang mengendarai motor, sementara temanku, Fajar, duduk di belakang, sesekali menengok ke arah kiri dan kanan. Bro, jalanan ini beneran serem gak sih? Atau cuma omongan orang aja? Tanyanya dengan nada santai. Aku tertawa kecil, ya gak tahu, makanya kita buktikan sendiri. Tapi kalau tiba-tiba ada yang aneh, lo harus siap ya. Fajar hanya mengangguk, seolah tak terlalu peduli. Kami mulai memasuki jalan yang lebih sepi. Pohon-pohon besar di pinggir jalan berdiri kokoh, daunnya rimbun dan menjuntai menutupi sebagian jalan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak tertiup angin malam. Udara mulai terasa lebih dingin, bukan seperti dinginnya malam biasa, tapi lebih seperti hawa yang tiba-tiba menusuk ke dalam kulit. Aku mengeratkan jaketku, sementara Fajar terlihat mulai gelisah di belakang. Beberapa menit kemudian, aku menyadari sesuatu yang aneh. Suara jangkrik yang tadinya ramai tiba-tiba hilang. Tak ada suara burung malam, tak ada gemerisik dedaunan, hanya ada suara motor kami yang meraung di keheningan. Aku mencoba mengabaikannya, tapi Fajar menepuk bahuku pelan. Bro, lo denger gak? Katanya dengan suara lebih pelan dari biasanya. Aku melirik ke arah spion, melihat wajahnya yang sedikit pucat. Dengar apaan? Tanyaku, meskipun aku sendiri juga mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Gak tahu, kayak ada suara bisikan, tapi samar banget. Jawabnya. Aku menelan ludah, mencoba tetap fokus mengendarai motor. Kami terus melaju, tapi jalannya terasa semakin panjang. Seharusnya, menurut peta, jalan ini hanya sekitar 5 km sebelum tembus ke jalan raya lainnya. Namun, sudah hampir 15 menit kami melaju, dan jalan ini tidak ada habisnya. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku menyalakan GPS di ponselku yang terpasang di holder motor. Anehnya, titik lokasi kami tidak bergerak. Seolah-olah kami masih berada di titik yang sama sejak 10 menit lalu. Aku mengetuk layar ponsel, berpikir mungkin ada gangguan sinyal. Tapi saat aku mencoba membuka aplikasi lain, semua tidak bisa diakses. Bar sinyal di layar HP menunjukkan no service. Fajar yang melihat ini mulai panik. Bro, kok GPS-nya kayak gitu? Kita beneran gak nyasar kan? Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tenang, mungkin cuma gangguan sinyal. Kita terus aja, pasti sebentar lagi sampai jalan raya. Namun, entah kenapa, semakin lama perasaan tidak enak semakin kuat. Jalanan yang tadinya masih ada beberapa rumah penduduk, sekarang hanya dikelilingi pepohonan tinggi. Tidak ada lampu rumah, tidak ada suara orang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan, motor yang melintas dari arah berlawanan pun tidak ada sama sekali. Aku menoleh ke belakang, memastikan jalan yang tadi kami lewati masih ada. Namun,
Saat aku melihat ke belakang, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Jalan yang tadi kami lalui kini tertutup kabut tipis, dan bayangan pohon-pohon di belakang terlihat lebih besar dari sebelumnya. Aku mulai merasakan bulu kuduku meremang. "Fajar, lo ngerasa ada yang aneh gak?" Tanyaku dengan suara sedikit bergetar. Fajar menoleh ke belakang, lalu tiba-tiba menepuk pundakku dengan kuat. "Bro, serius, kita harus balik aja. Ini jalan kok kayak gak ada ujungnya." "Gak bener ini." Aku mengangguk, mencoba untuk berbalik arah. Aku putar balik motor dengan hati-hati, berharap bisa kembali ke jalur awal. Tapi saat kami mulai melaju ke arah sebaliknya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Jalanan yang seharusnya sama dengan yang kami lewati tadi, sekarang terlihat berbeda. Pohon-pohon di kiri kanan makin rapat, seolah menutup jalan dengan lebih lebat. Udara semakin dingin, bahkan napas kami mulai mengeluarkan embun seperti saat berada di daerah bersuhu rendah. Aku mulai merasa panik. "Ini bukan jalan yang tadi, bro. Tadi gak seseram ini." Fajar memegang bahuku erat. "Udah, gas aja bro. Jangan berhenti." Aku langsung memacu motor dengan kecepatan lebih tinggi, berusaha keluar dari tempat ini secepat mungkin. Tapi, entah bagaimana, semakin kencang aku melaju, semakin jalan ini terasa seperti berulang-ulang. Aku melihat pohon dengan bentuk yang sama, batu besar di tepi jalan yang terlihat muncul lagi dan lagi. Kami seperti sedang berputar-putar di tempat yang sama. Fajar mulai membaca doa dengan suara pelan, sementara aku mencoba tetap fokus. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang benar-benar membuat jantungku hampir copot terjadi. Di depan kami, di tengah jalan, ada sosok berdiri. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena dia berdiri di tempat yang agak gelap. Sosok itu tampak mengenakan pakaian serba putih, tapi anehnya, dia tidak bergerak sama sekali. Aku langsung menarik rem dengan kuat, hampir membuat motor oleng. Fajar berpegangan erat di bahuku. "Astagfirullah, bro, itu siapa? Jangan berhenti di sini." Aku menelan ludah, keringat dingin mulai bercucuran di keningku meskipun udara terasa dingin. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Haruskah aku memutar balik lagi? Tapi kalau aku berbalik, jalan tadi pun sudah berubah, tidak mungkin kembali ke tempat semula. Sosok itu masih diam di tempatnya. Tapi kemudian, perlahan-lahan, dia mulai melangkah maju. Aku dan Fajar sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kami hanya bisa saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Aku tahu satu hal, kami harus keluar dari sini secepat mungkin. Kejadian aneh terjebak di kampung jin. Sosok itu masih berdiri di tengah jalan, tak bergerak sedikit pun. Aku mencoba memfokuskan pandanganku, berharap itu hanya ilusi atau seseorang yang kebetulan ada di sana. Tapi, semakin lama aku memperhatikannya, semakin aku sadar ada yang tidak wajar. Badan sosok itu terlalu tegak, seolah tidak bernapas. Bajunya yang serba putih tampak bersih, bahkan tidak sedikit pun terpengaruh oleh angin malam yang berhembus. Yang paling membuatku merinding adalah wajahnya tidak terlihat jelas, seperti tertutupi kabut tipis. Fajar mencengkeram bahuku erat, suaranya bergetar. "Bro, itu bukan orang biasa." Aku menelan ludah, mencoba berpikir cepat. "Kita gak boleh diam di sini, kita maju aja, pura-pura gak lihat." Dengan tangan gemetar, aku menggenggam stang motor rat-rat dan menarik gas perlahan. Motor bergerak maju, mendekati sosok itu. Jarak kami semakin dekat, 15 meter, 10 meter, 5 meter. Dan tiba-tiba, sosok itu menghilang. Aku spontan mengerem mendadak, jantungku berdegup kencang. "Mana orangnya?" Fajar berteriak panik. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling, tapi jalan di depan kini kosong, seolah tidak ada siapa-siapa sejak tadi. Tapi sebelum aku bisa bernapas lega, Fajar menepuk bahuku dengan keras. "Bro, dia ada di belakang kita." Aku langsung menoleh ke spion, dan, benar saja. Sosok yang tadi berdiri di depan kini berada di belakang kami, diam tak bergerak di tengah jalan, dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa berpindah secepat itu? Jantungku berdetak semakin cepat. Aku langsung menarik gas sekencang mungkin, berharap bisa segera meninggalkan tempat ini.
Motor melaju dengan kecepatan tinggi, tapi anehnya, jalan di depan terlihat tak berujung. Semakin aku melaju, semakin panjang rasanya jalan ini. Aku merasa seperti sudah berkendara sejauh beberapa kilometer, tapi tidak ada tanda-tanda kami semakin dekat ke perkampungan atau jalan raya. Aku mencoba melihat GPS di ponsel, tapi tetap saja, lokasi kami tidak bergerak. Peta masih menunjukkan titik yang sama, seolah-olah kami tidak pernah bergerak sejak tadi. Sumpah bro, ini kita kayak dikunci di tempat yang sama, kata Fajar dengan suara gemetar. Aku mencoba tetap tenang, tapi tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang membuatku semakin takut. Jalan ini terasa sangat sepi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, tidak ada suara mesin motor lain. Padahal, seharusnya ini jalan yang menghubungkan dua desa, pasti ada kendaraan lain yang lewat. Tapi dari tadi, tidak ada siapapun. Fajar mulai membaca doa dalam hati, sementara aku terus memacu motor. Tapi semakin lama, tubuhku mulai merasa dingin. Bukan dingin karena angin malam, tapi lebih seperti rasa dingin yang berasal dari dalam tubuh, seperti ada sesuatu yang menyelimuti kami. Kemudian, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan, jalanan yang kami lewati terlihat berulang-ulang. Aku melihat sebuah batu besar di pinggir jalan, lalu beberapa ratus meter kemudian, aku melihat batu yang sama lagi. Aku melihat pohon besar dengan dahan yang menjulur ke tengah jalan, lalu beberapa saat kemudian, aku melihat pohon yang sama muncul lagi. Aku mulai panik. Bro, kita beneran muter-muter di tempat yang sama. Ini bukan jalan biasa. Fajar semakin ketakutan. Ini bukan jalan biasa, bro. Kita udah masuk ke tempat mereka. Kita harus berhenti dan cari cara keluar. Aku ingin berhenti, tapi aku juga takut kalau kami diam di tempat, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tapi tepat ketika aku berpikir begitu, motor kami tiba-tiba mati. Aku terkejut, mencoba menyalakan kembali mesin, tapi tidak ada respons. Aku mencoba berkali-kali, tapi tetap tidak mau menyala. Aku dan Fajar saling berpandangan, napas kami semakin cepat. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang mengganggu kami. Aku mencoba mengontrol diriku. Kita harus tenang. Jangan panik. Fajar mulai membaca doa lebih keras, dan aku ikut mengikutinya. Dalam hati, aku terus berdoa agar kami bisa keluar dari tempat ini. Saat kami sedang berusaha mencari cara untuk keluar, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di semak-semak. Awalnya pelan, lalu semakin dekat, dan semakin dekat. Aku mencoba melihat ke arah suara itu, tapi yang kulihat hanya kegelapan. Tapi aku tahu ada sesuatu di sana. Kemudian, suara langkah kaki itu berhenti. Hening. Lalu, hihihi. Sebuah suara tawa kecil terdengar dari balik pepohonan. Aku langsung merinding. Itu bukan suara tawa manusia biasa. Suaranya pelan, seperti berbisik langsung di telinga, meskipun aku tahu sumbernya ada di kejauhan. Fajar mencengkram lenganku lebih erat. Bro, kita harus keluar dari sini sekarang juga. Aku tidak berpikir panjang lagi. Aku mencoba menyalakan motor sekali lagi, membaca doa dengan penuh keyakinan, dan tiba-tiba, motor menyala. Tanpa pikir panjang, aku langsung menarik gas sekencang mungkin. Kali ini, aku tidak peduli dengan jalan, aku hanya ingin keluar dari tempat ini. Kami melaju dengan kecepatan tinggi, dan anehnya, jalan yang tadi terasa panjang kini terasa lebih pendek. Dalam beberapa menit, kami tiba-tiba melihat cahaya dari kejauhan, lampu rumah warga. Kami akhirnya berhasil keluar dari jalan misterius itu. Begitu sampai di daerah yang lebih ramai, aku berhenti sejenak untuk mengatur napas. Fajar langsung turun dari motor dan duduk di tanah, masih gemetar. Kami berdua saling berpandangan, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bro, tadi itu beneran kejadian aneh kan? Itu bukan cuma halusinasi kan? Tanyaku. Fajar menggeleng. Gue yakin kita tadi masuk ke kampung jin. Aku menghela napas panjang, masih berusaha mencerna semuanya. Kami akhirnya memutuskan untuk tidak pernah melewati jalan itu lagi di malam hari. Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya. Apakah kami hanya tersesat secara kebetulan, atau benar-benar masuk ke dunia lain yang tak kasat mata? Setelah berhasil keluar dari jalan misterius itu, aku dan Fajar masih duduk di pinggir jalan, mencoba menenangkan diri.
Napasku masih berat, jantungku masih berdetak kencang. Motor kami terparkir di samping sebuah warung yang sudah tutup, satu-satunya bangunan yang ada di area itu. Di depan kami, ada perkampungan kecil dengan beberapa rumah yang terlihat masih menyala lampunya. Aku menoleh ke arah Fajar yang masih duduk di tanah, wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat ia mencoba membuka botol air mineral yang ia bawa dari rumah. "Bro, gue masih gak percaya sama yang tadi," katanya dengan suara parau. Aku mengangguk, mencoba mencari kata-kata yang pas untuk mendeskripsikan apa yang baru saja kami alami. Apa benar kami tersesat? Apa benar kami masuk ke tempat yang tidak seharusnya? Aku melihat ke belakang, ke arah jalan yang baru saja kami lewati. Jalannya masih sama, terlihat sepi dan panjang, tapi sekarang terasa berbeda. Tidak ada lagi perasaan mencekam seperti tadi. Tidak ada kabut tipis, tidak ada suara bisikan, tidak ada sosok misterius di tengah jalan. Seolah-olah semua kejadian tadi hanyalah mimpi buruk yang nyata. Tapi aku tahu, itu bukan mimpi. Kami benar-benar mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan oleh logika. Suara misterius dari warung kosong. Kami duduk diam selama beberapa menit, hanya mendengarkan suara angin malam yang berhembus pelan. Aku ingin segera pulang, tapi tubuhku masih lemas karena ketakutan yang tadi kami alami. Tiba-tiba, dari dalam warung kosong di sebelah kami, terdengar suara kursi kayu bergeser. Aku dan Fajar langsung menoleh bersamaan. Warung itu sudah tutup sejak tadi, lampunya mati, dan pintunya hanya tertutup setengah. Tidak mungkin ada orang di dalamnya, apalagi di jam segini. Aku melirik ke arah Fajar, mencoba memastikan bahwa dia juga mendengar suara itu. Dari ekspresinya, aku tahu dia mendengar hal yang sama. "Bro, jangan bilang ada yang ngikutin kita dari tadi," bisik Fajar, suaranya hampir tak terdengar. Aku mencoba mengabaikan rasa takut yang kembali muncul. "Mungkin cuma suara angin," kataku, meskipun dalam hati aku sendiri tidak yakin dengan jawabanku. Tapi sebelum kami sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara lain dari dalam warung. Suara seseorang berbisik, "Kalian, sudah sampai ya?" Aku langsung merinding. Suara itu terdengar pelan, tapi sangat jelas. Seperti seseorang yang berbicara langsung di telinga kami, padahal warung itu kosong. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menarik tangan Fajar. "Kita pergi dari sini sekarang juga." Aku cepat-cepat menyalakan motor, dan tanpa menoleh lagi ke belakang, aku langsung tancap gas menuju jalan raya yang lebih ramai. Aku tidak peduli dengan kelelahan atau rasa takut yang masih menggantung, aku hanya ingin segera sampai di tempat yang benar-benar aman. Pertemuan dengan warga lokal. Setelah beberapa menit melaju dengan kecepatan tinggi, akhirnya kami sampai di sebuah pom bensin yang masih buka. Ada beberapa orang di sana, pengendara motor lain, beberapa supir truk, dan seorang penjaga pom yang duduk di dekat kasir. Aku menghentikan motor dan langsung turun. Lututku masih terasa lemas. Fajar juga turun dari motor dan langsung duduk di trotoar. Menundukkan kepalanya, masih berusaha mengatur napas. Seorang bapak-bapak, mungkin penjaga pom bensin, menghampiri kami dengan ekspresi heran. "Kalian kenapa? Kok kayak habis lihat setan?" tanyanya dengan nada bercanda. Aku dan Fajar saling berpandangan. Haruskah kami menceritakan semuanya? Akhirnya, aku memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu. "Pak, jalan yang di belakang sana, yang menuju kampung sebelum sini, itu memang jarang dilewati orang ya?" tanyaku, mencoba mencari tahu lebih banyak. Bapak itu tiba-tiba diam. Raut wajahnya berubah sedikit serius. "Jalan yang mana?" tanyanya, seolah memastikan sesuatu. "Yang jalan panjang itu, yang banyak pohon besar di kiri kanannya. Sepi banget tadi," jawabku. Bapak itu menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas. "Nak, jalan itu memang bukan jalan biasa. Banyak orang yang tersesat di sana, terutama kalau lewat malam-malam." Aku dan Fajar langsung merinding lagi. "Jadi, bukan cuma kami yang mengalami kejadian aneh di sana?" Bapak itu melanjutkan, "Dulu ada kampung di dalam sana, tapi penduduknya sudah lama pindah. Katanya, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tinggal di sana. Banyak kejadian aneh, motor mogok tiba-tiba, orang merasa berputar-putar di jalan yang sama, persis kayak yang kalian alami tadi." Aku menelan ludah. Semua kejadian tadi mulai terasa semakin nyata.
Kami benar-benar masuk ke tempat yang seharusnya tidak kami datangi. Terus, kenapa jalannya masih ada kalau kampungnya sudah gak ada? Tanya Fajar dengan suara pelan. Bapak itu tersenyum tipis, tapi ada sedikit ketakutan di matanya. Karena bukan cuma manusia yang tinggal di dunia ini, Nak. Kami diam. Tidak tahu harus berkata apa lagi. Bapak itu kemudian menyarankan kami untuk membaca doa sebelum melanjutkan perjalanan pulang, dan mengingatkan kami untuk tidak sembarangan melewati jalan-jalan yang tidak jelas asal-usulnya, terutama di malam hari. Pulang dengan penuh pertanyaan. Setelah cukup tenang, kami akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Kali ini, kami memilih jalur yang lebih ramai, meskipun lebih jauh. Aku tidak peduli harus menempuh perjalanan lebih lama, asalkan tidak perlu melewati jalan itu lagi. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan semua yang telah terjadi. Sosok misterius di tengah jalan, suara bisikan, jalan yang terasa tidak berujung, warung kosong yang seperti dihuni sesuatu. Apa benar kami sempat masuk ke kampung jin? Atau mungkin, kami hanya tersesat dan mengalami halusinasi karena kelelahan? Aku mencoba mencari jawaban logis, tapi semakin kupikirkan, semakin aku sadar bahwa ada sesuatu di luar nalar yang terjadi malam ini. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah masing-masing. Sebelum masuk rumah, aku sempat menoleh ke langit malam, mencoba mengingat kembali semua yang terjadi. Mungkin aku tidak akan pernah mendapatkan jawaban pasti tentang apa yang kami alami. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi lewat jalan itu di malam hari. Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya, apakah kami benar-benar tersesat? Atau, apakah kami telah memasuki dunia yang seharusnya tidak kami lihat? Itu tadi pengalaman kita yang super serem. Menurut kalian, kita beneran masuk ke kampung jin atau ini cuma kebetulan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe biar kita makin semangat bikin konten eksplorasi seram lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.